Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan bab yang pertama, al-babul awal fi ahkamit thaharati wal miyah, berkaitan tentang hukum-hukum bersuci dan hukum-hukum air. Wa fihi iddatu masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifi bit thaharah wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha, pengertian dari bersuci dan penjelasan tentang pentingnya bersuci, dan begitu juga pembagian-pembagian bersuci. Ya, jadi bab yang pertama ini berkaitan tentang pengertian bersuci itu apa, kemudian penjelasan pentingnya bersuci dan pembagian-pembagiannya. Yang pertama, ahamiyatut thaharah wa aqsamiha, pentingnya bersuci dan pembagian-pembagiannya. At-thaharatu hiya miftahus shalah, ya, bahwasanya bersuci itu kunci untuk sholat. Ya, kalau tidak bersuci tidak sah sholatnya, maka dikatakan sebagai kuncinya sahnya sholat. Dan yang paling mengikat dari syarat-syaratnya itu bersuci ini. Wa syartu la budda ayataqaddama 'ala masyrut, dan syarat harus mendahului terhadap apa yang disyaratkan. Wa thahara 'ala qismaini, dan bersuci ada dua bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana 'alaihi wa hiya ahammu min taharatil badan. Yang pertama, bagian yang pertama, bersuci yang sifatnya ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu tidak bisa diraba. Ma'nawi, yaitu sucinya hati, taharatul qalbi, sucinya hati, minasyirki, dari kesyirikan, wal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan setiap hal yang mengotori hati. Wahia ahammu min taharatil badan, dan inilah yang paling penting dari bersucinya badan. Jadi sucinya hati dari kesyirikan, dari kemaksiatan, ini lebih penting dari bersucinya badan. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najisi syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najas, dan tidak akan mungkin bisa terwujud bersucinya badan sedangkan masih ada najis kesyirikan. Buat apa badannya bersih, buat apa bajunya bersih, tapi ternyata masih ada kesyirikan dalam hatinya. Oleh karena itu, bersuci yang pertama, bagian yang pertama itu mensucikan hati dari kesyirikan, ya, dari noda-noda kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Al-qismus tsani, bagian yang kedua, at-taharatul haissiyah, bersuci yang haisi, ya, bisa diraba, sesuai bersucinya dengan cara diraba, ya. Wa sayati tafsilul qaul fiha fi asturit taliyah, dan akan datang penjelasannya berkaitan tentang hal ini pada baris yang berikutnya, ya. Ta'rifuha, kemudian pengertian dari bersuci. Pengertian dari bersuci. Fil lughah, secara bahasa, an-nadhafah, yaitu kebersihan. Ya, wan nazahah minal aqdar, dan
membersihkan dari kotoran-kotoran, ya, mensucikan dari kotoran-kotoran. Inilah secara bahasa. Wafil istilah, dan secara istilah bersuci itu adalah raf'ul hadath wa izalatul khabas, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Ini secara istilah. Wal muradu birtifa'il hadas, dan yang dimaksud dengan terangkatnya hadas adalah izalatul wasfil mani'i minas sholati bisti'malil ma'i fi jami'il badan. Izalatul wasfi mani', yaitu menghilangkan sifat yang menghalangi, ya, menghilangkan sifat yang menghalangi dari sholat. Apa itu? Dengan bagaimana caranya? Bisti'malil ma', yaitu dengan menggunakan air, ya, menghilangkannya itu dengan cara menggunakan air fi jami'il badan, di seluruh tubuh. In kanal hadas akbar, in kanal hadatsu akbar, jika hadasnya itu hadas besar. Jadi mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air apabila hadasnya itu hadas besar. Wa in kana hadatsan asghara yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyatin. Dan jika hadas tersebut adalah hadas yang kecil, maka cukup dengan meratakan air pada anggota wudu dengan niat berwudu, ya, dengan harus ada niat berwudu, ya, mensucikan hadas kecil. Wa in faqadal ma'u aw ajaza anhu ista'mala ma yanubu anhu wa huwa turab. Dan apabila tidak ada air atau dia tidak mampu menggunakan air, maka dia harus menggunakan sesuatu yang menggantikan air. Apa? Wa huwa turab, yaitu tanah, ya, debu. Ala sifatil ma'mur biha syar'an, sesuai sifat yang diperintahkan syariat, ya. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan insyaallah akan datang penyebutannya pada bab tayammum. Wal muradu bizawalil khabas, dan yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran adalah zawalu najasati minal badani wasaubi wal makani, yaitu menghilangkan najis dari badan, ya, badannya harus suci dari najis, wasaub, dan dari suci dari najis pada pakaiannya, nggak boleh terkena najis, wal makan, dan sucinya tempat yang dijadikan tempat untuk beribadah. Jadi 3, ya. Zawalul khabas, ya, hilangnya kotoran itu harus 3 ini harus bersih. Yang pertama adalah berkaitan dengan badannya, kemudian bajunya, dan tempat yang dia jadikan untuk beribadah sholat. Fathaharatul haisiyah ala nau'aini. Adapun toharoh yang sifatnya haisiyah, ya, bisa disentuh, diraba, itu ada 2 macam. Toharatu hadatsin, bersucinya dari hadas, wa takhtassu bil badan, dan ini khusus pada tubuh kita, ya. Wa taharatul khabas, dan sucinya khabas, kotoran, wa takunu fil badan wa sawwal makan, dan hal itu terjadi pada tubuh kita, baju, dan tempat. Wal hadatsu ala naw'aini, adapun hadas ada 2 macam. Hadatsun asghar, yaitu hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu, maka cukup dengan cara berwudu apabila hadasnya itu hadas kecil. Wa hadatsun akbar, dan hadas besar, wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yaitu maka jika hadasnya terus ada hadas besar, maka wajib mandi, ya. Misalnya, ya, junub, ya, haid, ya, maka wajib mandi. Wal khabas ala salasati anwa, adapun kotoran itu ada 3 macam. Khabasun yajibu ghusluhu, kotoran yang wajib dia mencucinya, misalnya dia kena air kencing,
ya mungkin terkena jilatan anjing, ya ini harus wajib mencucinya 7 kali. Kemudian wa khabas yajibu nadhuhu, kemudian kotoran yang wajib dia hanya wajib apa? Memercikkan, nggak perlu dicuci. Seperti apa? Air kencing anak laki-laki yang belum memakan, ya, belum makan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, baulul ghulami yundoh, ya, air kencingnya anak laki-laki yang belum makan itu cukup yundoh, itu dipercikkan. Wa baulul jariyah yughsal. Adapun air kencing anak perempuan harus dicuci, yughsal, dicuci. Kemudian wa khabas yajibu mashuhu, dan kotoran yang wajib dia mengusapnya, ya, wajib mengusapnya. Nanti akan datang penjelasannya.